Apa potensi masalah yang bisa timbul jika pasal 39 huruf C ini kemudian dihapus? Karena cukup memprihatinkan kalau tadi mendengarkan penjelasan Pak Kresno, ternyata Sabtu Minggu ada yang ngegojek, ada yang jadi peternak. Silahkan Mas Al-Araf. Pertama, rasio legis sebuah undang-undang itu, sebuah pasal itu ada. Mengapa aturan itu dibuat, itu ada politik hukumnya. Nah, politik hukum pengaturan tentang larangan berbisnis dan larangan berpolitik dalam Undang-Undang TNI itu adalah bagian dari semangat reformasi yang menginginkan agar TNI profesional fokus pada bidang pertahanan. Karena di masa Orde Baru, TNI terlalu banyak ikut di dalam ruang-ruang kegiatan politik dan bisnis. Dan itu berdampak buruk dalam kehidupan politik, dan itu juga berdampak buruk dalam pembangunan militer yang profesional. Karena itulah masyarakat, mahasiswa demo di 98 menuntut agar TNI direformasi. Dan dilakukan salah satu syaratnya adalah TNI tidak boleh berpolitik dan tidak boleh berbisnis. Muncullah pasal tersebut yang mengatur tentang larangan berpolitik dan larangan berbisnis. Jadi tidak ada yang multi-interpretatif, pasal itu sangat jelas. Nah, kalau kemudian pasal ini dihapus, maka ini menunjukkan bahwa terjadi kemunduran reformasi yang serius dalam konteks Indonesia. Yang kedua, ini akan berdampak terhadap profesionalisme militer itu sendiri, karena dia akan memiliki fungsi yang bukan hanya terjadi di bidang pertahanan. Yang ketiga, tentu secara politik ini akan berdampak juga dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Karena dalam sistem demokrasi, militer itu dipergunakan sebagai penggunaan kekuatan senjata untuk menjaga pertahanan negara, bukan untuk berbisnis dan bukan untuk berpolitik. Oleh karena itu, dia akan berdampak juga pada proses demokrasi di Indonesia. Nah, namun demikian, saya juga prihatin bahwa dinamika kesejahteraan prajurit itu memang masih dalam kondisi yang belum cukup matang. Nah, oleh karena itu, bukan dengan berbisnis, tapi negara harus memastikan kesejahteraan prajurit TNI dengan mengalokasikan anggaran untuk itu. Bukan dengan membiarkan militer berbisnis, tetapi kalau kita sadar dan menyadari bahwa ada problem terkait kesejahteraan prajurit TNI, maka tugasnya adalah negara wajib untuk memenuhi kesejahteraan tersebut. Karena di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 itu ada pasal yang mengatur bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Jadi negara lah yang bertanggung jawab, DPR dan pemerintah, bukan TNI yang disuruh berbisnis supaya kesejahteraan mereka terjamin. Baik. Karena di mana itu kewajiban negara, state duty. Jadi lagi-lagi soalan tentang kesejahteraan prajurit, kekurangan mereka itu sesuatu yang kita prihatinkan, tapi bukan dengan memberikan ruang mereka berbisnis. Yang harus dilakukan adalah negara mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Baik. Karena itu state tugas negara tuh, Mbak.